Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah latar belakang nama bulan Safar. Ya, bulan Safar merupakan bulan kedua dalam kalender Hijriah setelah bulan Muharram. Di balik penamaan bulan Safar ada alasan-alasan khusus, sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Fida Ismail bin Umar Ad-Dimishqi atau yang lebih dikenal dengan nama Imam Ibnu Katsir. Di balik penamaan bulan Safar tidak terlepas dari keadaan orang Arab tempo dulu pada bulan ini. Safar yang memiliki arti sepi atau sunyi sesuai keadaan masyarakat Arab yang selalu sepi pada bulan Safar. Sepi dalam arti senyapnya rumah-rumah mereka karena orang-orang keluar meninggalkan rumah untuk berperang dan bepergian. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, Safar sumia bidzalika li khuluwi buyutihim minhum hina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Artinya, Safar dinamakan dengan nama tersebut karena sepinya rumah-rumah mereka keluar untuk perang dan bepergian. Ibnu Manzur menyampaikan alasan yang lebih banyak menurutnya. Ada beberapa alasan mendasar di balik penamaan bulan Safar. Di antaranya, orang Arab memiliki kebiasaan memanen semua tanaman yang mereka tanam dan mengosongkan tanah-tanah mereka dari tanaman pada bulan Safar. Selanjutnya, pada Safar, orang Arab memiliki kebiasaan memerangi setiap kabilah yang datang, sehingga kabilah-kabilah tersebut harus pergi tanpa bekal karena mereka tinggalkan akibat rasa takut pada serangan orang-orang Arab. Adapun mitos kesialan di bulan Safar, sebagaimana jamak diketahui, banyak orang beranggapan dan bahkan ada yang meyakini pada bulan Safar akan terjadi musibah yang luar biasa dan akan terjadi cobaan melebihi bulan-bulan lainnya. Dalam hal ini, Ibnu Rajab Al-Hanbali mengatakan bulan Safar dan bulan lainnya tidak memiliki perbedaan sama sekali. Menurutnya, sebagaimana dalam bulan lain, dalam bulan Safar dapat terjadi keburukan dan kebaikan. Dengan kata lain, tidak boleh menganggap bulan Safar diyakini sebagai bulan yang dipenuhi dengan kejelekan dan musibah. Beliau menegaskan, wa amma takhsisus sumi di zamanin duna zamanin ka syahrin safarin au ghairihi fa ghairu sahihin. Artinya, adapun menghususkan kesialan dengan suatu zaman tertentu bukan zaman yang lain seperti mengkhususkan bulan Safar atau bulan lainnya, maka hal ini tidak benar. Ibnu Rajab tidak membenarkan keyakinan seperti itu, sebab semua bulan atau zaman dan tahun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di dalamnya bisa terjadi suatu kesialan. Maksud beliau, di dalamnya bisa terjadi suatu kesialan, bencana dan musibah, maka sangat tidak logis jika musibah hanya dikhususkan pada bulan Safar dan meniadakannya pada bulan-bulan lainnya. Lebih tegas, Ibnu Rajab menyatakan barometer dari baik dan tidaknya suatu zaman tidak dilihat dari kejadian-kejadian yang terjadi di dalamnya. Menurutnya, semua zaman yang di dalamnya semua seorang mukmin yang menyibukkan diri dengan kebaikan, maka zaman tersebut adalah zaman yang diberkahi. Demikian pula sebaliknya, Ibnu Rajab berkata, "Fakullu zamanin sagolahul mu'minu bita'atillah fahuwa zamanun mubarakun alaih, wa kullu zamanin syagolahul abdu bima'siyatillahi fahuwa mas'umun alaihi." Artinya, setiap zaman yang orang mukmin menyibukkannya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka merupakan zaman yang diberkahi, dan setiap zaman orang mukmin menyibukkannya dengan bermaksiat kepada Allah, maka merupakan zaman kesialan atau tidak diberkahi. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan penyebab suatu zaman tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dikarenakan banyaknya kemaksiatan yang dilakukan manusia. Begitu juga penyebab suatu zaman bisa diberkahi apabila di dalamnya orang sibuk dengan melakukan ketaatan dan kebaikan. Karena sangat wajar jika pada penjelasan di atas Ibnu Rajab menolak anggapan atau keyakinan bahwa bulan Safar dianggap sebagai bulan kesialan yang di dalamnya tidak ada keberkahan sama sekali. Anggapan atau keyakinan tersebut sebenarnya tidak lepas dari tradisi orang Arab yang memiliki keyakinan bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan dan penuh cobaan. Keyakinan salah satu itu akhirnya mengakar dan menyebar kemana-mana. Bahkan tidak sedikit masyarakat Indonesia yang mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menolak anggapan seperti itu, sebagaimana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La adwa, wala tiyarata, wala hamata, wala sabaro, fafirra minal majzum, kama tafirru minal asad." Artinya, tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah, dan tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung tanda kesialan, dan juga tidak ada kesialan pada bulan Safar. Menghindarlah dari penyakit judzam sebagaimana engkau menghindari dari singa. Hadis riwayat Bukhari. Syekh Abu Bakar Sata Ad-Dimyati mengatakan hadis di atas ditujukan untuk menolak keyakinan dan anggapan orang-orang jahiliyah yang mempercayai setiap sesuatu dapat memberikan pengaruh dengan sendirinya, baik keburukan maupun kebaikan. Selain itu, menolak setiap penisbatan suatu kejadian kepada selain Allah. Artinya, semua kejadian yang terjadi murni karena kehendak Allah yang sudah tercatat di zaman ajali, bukan disebabkan waktu, zaman, dan anggapan salah lainnya. Adapun bukti-bukti bulan Safar bukan bulan kesialan, sebagaimana diriwayatkan Habib Abu Bakar Al-Adni dalam salah satu kitabnya mengatakan, ada beberapa bukti peristiwa yang menolak keyakinan masyarakat jahiliyah atas keyakinannya yang menganggap bahwa bulan Safar merupakan bulan kesialan. Di antaranya, yang pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melangsungkan pernikahan dengan Sayyidah Khadijatul Kubra pada bulan Safar. Yang kedua, pernikahan antara Sayyidina Ali dan Sayyidina Fatimah Az-Zahra juga di bulan Safar. Yang ketiga, ada yang meriwayatkan hijrah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Makkah ke Madinah bertepatan dengan bulan Safar. Yang keempat, perang pertama yaitu Perang Abwa terjadi pada bulan Safar, di mana umat Islam justru mendapatkan kemenangan telak atas kaum kafir. Yang kelima, pada bulan Safar juga terjadi peperangan hebat yaitu Perang Khaybar, dan kemenangan diraih oleh umat Islam. Abu Bakar Al-Adi Manzumatus Sari As-Sar fi Mawarud Al-Sari halaman 9. Demikian alasan dibalik penamaan bulan Safar serta jawaban atas anggapan dan keyakinan sebagai masyarakat pria mitos kesialan yang diyakini akan terjadi pada bulan Safar. Anggapan demikian tidak layak dijadikan pedoman oleh orang-orang beriman, sebab dengan meyakininya akan berpotensi mengesampingkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala otoritasnya, yang bisa saja memberikan pengaruh kepada siapapun atas persangkanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dijauhkan dari keyakinan keliru dan menyimpang dari ajaran Islam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Wallahu a'lam bishawab. Oke, sekarang kita kacau menuju salah satu daerah di mana, Bang? Oh, di pergunungan pembuatan panci-panci kap. Oke, siap.